Baik, pagi hari ini kontekstual Bible reading kita telah sampai pada kitab Bilangan pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-26. Dipersilahkan. Bilangan 8, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan, kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa, kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik. Diolah dengan minyak juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. Dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban kebakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang lain. Maka haruslah engkau menghadapkan pada Harun dengan anak-anaknya dan menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan. Sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah mengkuduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan perdamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Setelah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas, supaya ia bekerja pada kemah pertemuan.
Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus, Bilangan pasal yang ke-8 ini berbicara sangat kuat tentang ketaatan yang dilakukan baik itu oleh Harun, oleh bangsa Israel maupun oleh suku Lewi dalam merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Bapak Ibu sekalian sudah membaca. Di sini sangat jelas bahwa satu sosok Harun ini penggalan yang menarik, seorang Harun yang boleh dikatakan sosok yang langsung atau direct when receiving God's order. Jadi maksudnya ketika Tuhan itu memberikan sebuah perintah, kalau zaman sekarang itu istilahnya gercep gitu ya Bapak Ibu, gerak cepat. Jadi ketika Tuhan memberi perintah 86 langsung dikerjakan. Ini satu keteladanan yang bisa saya dan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang Harun berikan, yaitu sebuah keteladanan respect dari seorang hamba Tuhan yang ketika menerima perintah dari Tuhan langsung segera dilaksanakan tanpa ada teteng aling-aling, tanpa ada alasan apapun, dikerjakan saat itu juga. Siapa hamba-hamba Tuhan itu? Saya dan saudara pastinya ya. Di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-22 ini merupakan satu rangkaian tata cara pentahbisan suku Lewi dari yang dipilih dari bangsa Israel. Ini adalah salah satu momen penting bagaimana orang-orang Lewi ini dipilih oleh Tuhan untuk dikhususkan melayani di kemah suci. Orang-orang Lewi ini dibersihkan, mereka mencukur seluruh tubuh, mencuci pakaian, dan mereka juga menyediakan baik itu korban penghapus dosa maupun korban bakaran. Semua orang Lewi ini yang dibersihkan, ini dikuduskan. Supaya apa? Agar mereka itu layak untuk melakukan pekerjaan di dalam kemah suci. Perlu diingat bahwa kemah suci ini tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang, karena kemah suci ini adalah ruang Maha Kudus, di mana Allah yang benar-benar kudus itu hanya bisa diambil oleh mereka yang dipilih sendiri olehnya dan yang disucikan, dikuduskannya sendiri melalui berbagai tata cara. Jadi orang Israel ini mengadakan pertemuan di dekat kemah suci, lalu mereka menumpangkan tangan mereka atas orang-orang suku-suku Lewi, dan dengan penumpangan tangan ini maksudnya adalah mereka mempersembahkan orang Lewi ini kepada Tuhan sehingga menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Dikatakan di antara ayat tersebut, persembahan unjukan merupakan persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel kepada imam untuk dipersembahkan kepada Allah dengan diunjukkan agar Allah berkenan atas persembahan itu, dan persembahan itu menjadi satu persembahan yang kudus. Persembahan ini layaknya persembahan seperti hasil panen pertama, padi, gandum, atau lemak-lemak yang terbaik dari domba-domba jantan, roti dari tepung yang terbaik, dan lain sebagainya. Peristiwa bangsa Israel meletakkan tangan di atas orang Lewi ini adalah persembahan unjukan yang dipersembahkan bagi Allah sebagai persembahan kudus, sehingga orang-orang Lewi ini benar-benar kudus, tidak bercacat celah, dan layak untuk masuk ke area kemah suci dan melayani Tuhan dengan umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, pada ayat yang ke-17 sampai ke-19 ini menarik sekali.
ketika aku membunuh semua anak sulung di Mesir, anak laki-laki sulung, baik itu anak laki-laki sulung dari keluarga Israel, maksudnya baik itu dari manusia, dari hewan yang lahir pertama kali, itu sudah kujadikan milikku, kata Tuhan. Menjadi milik Tuhan yang khusus. Di ayat 18, sekarang sebagai ganti semua anak sulung Israel, ku ambil orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi itu kuserahkan kepada Harun dan anak-anaknya supaya dapat bertugas untuk orang Israel di dalam kemahku, kemah yang suci. Juga supaya mereka meminta pengampunanku untuk bangsa Israel agar bangsa itu tidak ditimpa bencana jika mereka datang terlalu dekat ke tempat yang suci itu. Saudara-saudari terkasih, datang mendekat saja itu terkena bencana, ditimpa bencana, kata Tuhan. Jadi orang-orang Lewi yang telah dipilih, dinyatakan, disahkan untuk menjadi imam, inilah yang akan menjadi pendoa-pendoa bagi mereka yang mendekat dan terkena bencana itu. Kalimat ini maknanya apa, saudara-saudari terkasih? Maknanya adalah bahwa umat pilihan Tuhan itu adalah yang sulung, benar-benar dipilih Allah, disucikan dan dikuduskan. Berarti Allah itu tidak main-main ketika dia memilih umatnya, umat yang sulung, yang akan melakukan kehendak Tuhan dengan kesadaran penuh, saudara-saudari. Terlebih lagi untuk melakukan, Tuhan punya proyek besar ya, yaitu penyelamatan umat manusia, yang next itu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ada jaminan hidup yang kekal, ada privilege yang diterima oleh umat pilihannya. Umat pilihan ini adalah orang-orang yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Setiap orang, termasuk saya juga, saudara pastinya, yang telah menerima privilege ini, yaitu jaminan hidup yang kekal. Tuhan karuniakan Roh Kudus sehingga saya, saudara dan saudara seiman lainnya yang di mana ada Kristus di dalamnya, itu akan mengalami pertumbuhan rohani hari demi hari melalui pertolongan dengan Roh Kudus. Saudara saya dan saudara seiman yang lainnya dimampukan untuk dapat mewartakan, menceritakan tentang privilege ini, jaminan keselamatan yang secara yuridis maupun dinamis, jaminan hidup kekal kepada setiap orang yang masih berada di luar kerajaan Allah. Ayat yang ke-23 sampai 26 ini adalah dedikasi orang-orang Lewi kepada Tuhan, di mana Tuhan menetapkan masa kerja mereka 25 sampai 50 tahun. Di atas 50 tahun sudah istirahat, tetapi boleh kalau mau bantu saudara-saudara yang masih ada di dalam masa usia produktif mereka yang masih bekerja di kemah suci itu. Maksudnya adalah bahwa dalam hal menjaga hidup kudus, masuk ke dalam kemah suci, menjadi orang-orang pilihan Tuhan ini tidak main-main, saudara-saudari sekalian. Tuhan memilih, menguduskan, menyucikan umatnya agar punya relasi yang intim dengannya. Relasi yang intim inilah yang akan memberikan kepada setiap umat yang percaya kepada karya keselamatan Yesus Kristus itu, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada segala kebaikan yang Tuhan berikan, sehingga semuanya itu menjadi satu kekuatan, satu power yang utuh bagi setiap umat percaya untuk menceritakan tentang privilege ini loh, tentang keselamatan kekal ini loh bagi orang-orang yang ada di luar kerajaan Allah. Sudah selayaknya saya juga saudara mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadah yang sejati. Di dalam setiap aspek kehidupan saya dan saudara adalah para pelayan Tuhan yang melakukan setiap pekerjaan dengan taat dan setia sesuai dengan tugas yang telah dipercayakan melalui aktivitas hidup saya dan saudara sehari-hari dengan penuh ketekunan, dengan kejujuran, keikhlasan, profesionalisme, loyalitas, dedikasi, juga dengan integritas yang terus dijaga pada tempatnya. Saudara-saudari terkasih, amanat teks pada pagi hari ini, Tuhan itu kudus, umat pilihan Tuhan juga harus terus kudus hidup di hadapannya. Ketaatan mendatangkan perkenan Tuhan, yaitu menjadi milik
kepunyaannya memiliki privilege, yaitu keselamatan, baik itu secara yuridis maupun dinamis. Aplikasinya apa? Yang pertama, apakah saya juga saudara selalu melakukan self-check setiap hari? Apakah saya dan saudara terus-menerus hidup di dalam kekudusan sehingga memiliki kehidupan yang selalu berkenan di hadapan Tuhan? Yang kedua, sudahkah saya dan saudara terus setia dan taat pada kehendak Tuhan dengan melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan setiap hari dengan ketekunan, kejujuran, keikhlasan, dengan profesionalisme, loyalitas, dedikasi, juga menjaga integritas yang tinggi? Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong saya dan saudara untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Dan biarlah renungan pagi hari ini membuat saya dan saudara semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Haleluya, terima kasih untuk firman-Nya buat Mbak Dani. Kita mau sambut dengan pujian Datang Roh Kudus, kau kurindu. Biarlah pagi hari ini ada kerinduan untuk terus berelasi dan kekudusan Tuhan memenuhkan hati kita. Datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadirat-Mu, cobalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, aku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadirat-Mu, cobalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadirat-Mu, cobalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Mari sembah Dia, izinkan Dia mencoba mengurapi kami Tuhan. Haleluya, biarlah pagi hari ini
Kita mau supaya urapan Roh Kudus membawa kita makin melekat kepada Tuhan, kepada kuasa-Nya, kepada kekudusan-Nya, sehingga hidup kita menjadi hidup yang kudus, yang memuliakan Tuhan, yang terus berkomitmen untuk berintegritas, tetap tulus, dan terus menjaga hidup ini memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan betapa pentingnya sebagai pelayan-pelayan Kristus, sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru Tuhan, kami boleh menjadi alat-alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan hidup kami supaya Tuhan tidak ada dosa, tidak ada hal yang menjijikkan di mata Tuhan, supaya seluruh aspek hidup kami, baik pikiran, hati, emosi Tuhan, kehendak kami sepadan dengan panggilan Tuhan sebagai umat yang kudus, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan di dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus, untuk segala dosa yang sudah dihapus oleh kuasa darah Yesus, dan melayakkan kami menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa.